di kelas 12, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih menentukan jumlah gamet dan macam gamet, tapi dalam kondisi gennya saling terpaut ya. Oke, kita lihat, kita ulang kembali sedikit untuk mengingatkan jika gennya ini berpisah secara bebas, jadi tidak terjadi pautan. Kalau pada monohibrid, individunya, ini contohnya, genotifnya A besar. Di sini kita lihat jumlah gamet, cara menentukannya kan adalah 2 pangkat N. Nah, N ini adalah jumlah alel heterozigot. Jadi kalau A besar sama A besar kan alel heterozigotnya adalah 0 ya, nggak ada. Eh, ya, jadi 2 pangkat 0 adalah 1, sehingga macam gametnya hanya ada A saja. Nah, kalau alelnya genotifnya A besar A kecil, ini masih individu monohibrid ya. Di sini alel heterozigotnya ada 1 ya. Oke, sehingga macam gametnya adalah A besar, A kecil, karena tadi 2 pangkat N, 2 pangkat 1 adalah 2. Macam gametnya adalah A besar dan A kecil. Oke, itu tadi kalau individunya, genotifnya adalah monohibrid. Sementara kalau genotifnya merupakan individu yang dihibrid, oke, di sini contohnya genotifnya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ini gennya masih berpisah secara bebas adik-adik ya. Nah, alel heterozigot di sini adalah di sini 1, di sini 2 ya. Berarti ada 2, 2 pangkat N, 2 pangkat 2 adalah 4. Macam gametnya kita bisa menuliskan seperti ini, A besar dulu di sini, A kecil, kemudian B besar, B kecil. Nah, berarti di sini adalah A besar, B besar, A besar, B kecil, dan A kecil, B besar, kecil, B kecil. Ini untuk individu dihibrid di mana gennya berpisah secara bebas. Ada 4 macam gamet, ini macam gametnya ya, macam gamet. Sementara kalau seperti ini genotifnya, ini masih individu dihibrid juga ya, tapi genotifnya seperti ini, A besar, B besar, B besar. Kita lihat di sini ada berapa jumlah alel heterozigot. Ini sama, berarti alel heterozigotnya 0 ya adik-adik ya. 2 pangkat 0 berarti 1. Nah, macam gamet di sini hanya ada A besar dan B besar. Sampai di sini kalian harus paham karena kita akan masuk nanti kepada jika terjadi pautan ya. Nah, kita masih kepada ini contoh berikutnya ya. Masih gen berpisah secara bebas, individunya ini genotif dihibrid. Genotifnya jika A besar A kecil, B besar B besar. Menentukan jumlah alelnya 2 pangkat N, alel heterozigot di sini hanya ada 1 ya untuk si A besar A kecil. Ini kan sama. Jadi hanya 1, 2 pangkat 1, sehingga macam gametnya hanya ada A besar B besar dan A kecil B besar. Ini untuk genotif A besar A kecil, B besar B besar. Nah, bagaimana jika genotifnya trihibrid ya? Oke, kita lihat di sini. Alel heterozigotnya ada 1, 2, 3 ya. Jadi jumlah macam gametnya ada 2 pangkat 3, 8. Dari mana? Kalian bisa menuliskan seperti ini agar tidak keliru ya, diagram Garpu. Jadi A besar di sini, A kecil, B besar, B kecilnya kalian tuliskan di sini. Nah, ini ada C besar, C kecil. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, gametnya adalah A besar, B besar, C besar. Kemudian ke sini, A besar, B besar, C kecil. Nah, kalau ke sini, A besar, B kecil, C besar. Nah, ke sini A besar, B kecil, C kecil. Kemudian A kecil, B besar, C besar. Kemudian ini dulu, A kecil, B besar, C kecil. Kemudian A kecil, B kecil, C besar. Dan A kecil, B kecil, C kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti ini
biasanya menjadi jarang sekali untuk salah ya. Makanya penulisannya juga harus teliti antara C kecil, atau B kecil. Kalau A sudah jelas tulisannya berbeda ya adik-adik ya. Nah, sekarang bagaimana jika terjadi pautan ya? Seperti ini. Genotifnya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil, kemudian gen A dan gen B saling bertautan. Berarti di mana ada A besar, B besar juga akan ada di sana ya. Jadi tidak bisa berpisah karena mereka berangkai. Jadi misalnya seperti ini. Di sini A besar, di sini B besar. Berarti alelnya A kecil dan B kecil. Nah, berapa macam gamet yang dihasilkan dari A besar, A kecil, B besar, B kecil yang saling bertautan? Hanya ada dua adik-adik ya, yaitu A besar, B besar, dan A kecil, B kecil. Untuk genotif A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jika genotifnya ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi bukan monohibrid, dihibrid, trihibrid, tapi sudah 4 hibrid ya. Oke, kita lihat di sini. Gen A dan gen B saling bertautan. Jadi hanya nih A dan B yang saling sama. Nah, macam gametnya bagaimana, jumlah gametnya, kita lihat di sini. Oke, kita menuliskan. Karena A besar dan B besar gennya saling bertautan, berarti alelnya ini A kecil dan B kecil juga bertautan. Nah, kebetulan C-nya di sini hanya ada satu homozigot ya. Nah, D, ada D besar, ada D kecil. D besar, D kecil. Tinggal kita tuliskan berarti A besar, B besar, C besar, D besar. Kemudian ke sini A besar ya, nanti ke sini B besar, C besar, D kecil. Nah, untuk yang ini A kecil, B kecil, C besar, D besar, dan yang ke sini A kecil, B kecil, C besar, D kecil. Ini adalah macam gamet yang terbentuk ya. Ini macam gametnya. Oke, untuk ini. Jika tadi terjadi tautan. Coba deh kalau kita lihat kalau ini tidak saling bertaut, kita mau membuktikan saja lebih banyak enggak? Kalau misalnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar. Ini jika gennya bebas ya. Coba gennya bebas. Coba kita lihat. Macam gamet kan jumlah gamet 2 pangkat N. Kita lihat alel heterozigotnya 1, 2. Di sini tidak, berarti ada 2 pangkat 3 ya. Ada 3. 2 pangkat 3 berarti 8. Ya, ini hanya 4 ya, berarti lebih banyak. Kalau tadi gennya bebas, kita ulang, kita hanya mau membandingkan. Macam gametnya berarti, kita lihat. Kita mau membedakan ya. Berarti macam gametnya, kalau kita lihat di sini, A besar, sini ada A kecil, B besar, B kecil, C-nya hanya 1, ini D-nya besar, D kecil. Oke, ini nanti ke B, C-nya 1, D besar, D kecil. Ini ada B kecil, C besar, D besar, D kecil. Oke, kemudian kita mau C-nya 1. Oh, ini untuk yang B. B kecilnya di sini. C, D besar, D kecil. Oke ya, kita lihat kalau ini A, B, C, D. Kemudian kita masuk ke sini A, B, C, D kecil. Oke, karena C-nya semua hanya 1. Kemudian kalau ke sini A besar, B kecil, C besar, D besar. A besar, B kecil. Oke. Kemudian ke sini A besar, B kecil, C besar, D kecil. A besar, B kecil ya.
Kemudian kita ke yang kecil. A kecil, B besar, C-nya semua besar, ini besar. A kecil, B besar, C besar, D kecil. Oke, ini beda D besar D kecil. Kemudian sekarang kita ke A kecil, B kecil, C besar, D besar. Dan yang ini A kecil, B kecil, C besar, D kecil. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gamet yang terbentuk dan macamnya adalah ini ya. Ini tadi kalau gennya bebas. Sementara kalau tadi saling bertautan, gennya hanya ada yang terbentuk hanya ada 4 gamet, macam gametnya dan ini ya. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal jika berupa ini ya, suatu pola dengan soalnya cerita ya, berupa tidak hanya langsung tadi gamet. Kita lihat di sini. Tanaman ercis, bunga ungu, oke. Bunga ungu, polen lonjong. Genotifnya adalah P besar, L besar, L besar, ungu dan lonjong. Disilangkan dengan bunga merah, polen bulat, P kecil, L kecil, L kecil. Nah, P dan L saling bertautan ya adik-adik. Berarti P kecil nanti dengan L kecil juga saling bertautan. Nah, kita diminta tentukan F2-nya, bagaimana fenotipnya. Kita tuliskan berarti genotifnya dulu. P besar, L besar, L besar. Tadi ungu lonjong. Disilangkan dengan induk yang resesif ya. P kecil, L kecil, L kecil. Merah, fenotipnya bulat. Nah, gametnya tadi saling bertautan P besar, L besar, P kecil, L kecil. Sampai di sini. Oke, kita cari tahu. Berarti F1-nya adalah P besar, P kecil, L besar, L kecil. Ini seperti biasa. Ungu lonjong 100%. Sekarang sesama F1 disilangkan. Oke, ini dia. P besar, P kecil, L besar, L kecil disilangkan dengan P besar, P kecil. Ya, F1 sesamanya. Tadi ini ungu lonjong. Kita lihat gametnya. Hanya ada 2 karena saling bertautan gen P besar dan L besar. Jadi hanya ada P dan L, P kecil, L kecil. Sama ya, ini juga. Nah, sehingga F2-nya adalah kalau kita silangkan P besar, L besar, L besar, ungu lonjong. Kemudian P besar, P kecil, L besar, L kecil, ungu lonjong. Kemudian P besar, P kecil, L besar, L kecil juga ungu lonjong dan ini masih sama-sama resesif. P kecil, L kecil, L kecil, merah bulat. Berarti di sini perbandingannya ungu lonjong dibandingkan dengan merah bulat. Perbandingannya adalah 3:1 ya adik-adik. Nah, sementara kalau kita tahu jika gennya bebas itu ada yang hasil dari penyilangan Mendel itu 9:3:3:1 ya. Kita ingat. Nah, ini jika gennya bebas. Dan di sini karena gennya saling bertautan hasilnya adalah 3:1. Oke, sampai di sini semoga kalian paham bagaimana menentukan macam gamet, jumlah gamet jika gennya saling bertautan. Kalau kalian masih bingung, silakan kalian tuliskan dalam pertanyaannya dalam kolom komentar dan kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.